adik-adik semua. Nah, ketemu lagi nih sama Kak Delvi dan Kak Bradley di acara Jam Jam Kids. Kids. Nah, Kak Bradley, kira-kira kita mau ngapain nih hari ini? Yang pasti ibadah. Iya dong, masa main? Tapi nih ya, kira-kira kalau kita mau ibadah, kita harus apa sih? Kayaknya mainannya kayak harus disingkirin dulu deh. Iya, mainannya dijual ya adik-adik. Oh, Jangan disingkirin ya, maksudnya Iya, disingkirin. disimpan. Disimpan. Nah, yang lagi makan nih ya, ditunda Stop dulu dulu. makannya. Kita nggak lama-lama kok. Kita nggak lama-lama Iya. kok. Ya, terus apa lagi? Siapin Siapin hati ya. hati, kuping, telinga. telinga, mata buat kita nonton. Ya, mata juga. Bukan buat main game ya. Dan juga Alkitab ya adik-adik, betul buat banget. kita dengerin firman. Iya. Nah, sebelum kita masuk ke ibadahnya, kita mulai dari doa dulu deh. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan, selamat pagi Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan udah berkumpulin kami. Tuhan, pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu kita sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, Apa ini? kira-kira kita mau nyanyi lagu apa ya? Nyanyi dulu. Bukannya kita ada Oh yel-yel iya, ya? aku lupa. Ya ampun. Masa Yel-yel. lupa sih, Oh, iya, Kak? kita yel-yel. Kita bangkit berdiri kali ya. Bangkit berdiri biar seru, biar Adik-adik semangat. bangkit berdiri. Kita mau yel-yel. Masih hafal gak? Hafal dong. Oke, 1, 2, 3. Jesus, you are my protector. Kak Bradley kurang. Kurang ya? Kurang semangat. Kurang nih adik-adiknya. Aduh. Adik-adiknya juga kurang tahu. Iya, mulai lagi, ulang Oke. lagi. 1, 2, 3. Jesus, you are my protector. Yeay. Udah semangat banget nih. Nih, udah semangat nih. Baru kita pujian. Oke, pujian hari ini kita mau apa? Apa ya? Kalau kita segala sesuatu, kita harus dalam nama apa sih? Tuhan Yesus. Nah, itu dia adik-adik. Dalam nama Tuhan Tuhan Yesus. Musik. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Yeay. Nah, dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangannya. Kita menang semua. Menang dalam nama Tuhan Yesus. Kita menang. Nah, iblis dikalahkan. Kira-kira adik-adik masih semangat gak sih? Masih sih. dong, masih pagi. Nah, kita mau nyanyi lagu apa lagi nih? Apa ya? Kalau nggak salah lagunya tuh dari matahari gitu, Kak. Kayak terbit gitu. Iya. Oh, matahari terbit. Kan ini kan ada puji Tuhan, udah dalam nama Tuhan Yesus ada puji Tuhan. Oh, gitu ya. Kita harus memulai dan bersyukur.
Nah, lanjut aja kali ya. Lanjut Dari aja deh. terbit Udah. matahari hingga pada masuknya musim. Dari terbit matahari pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Damai semua. Nah, kita udah memuji Udah Tuhan. puji Tuhan, sekarang kita Siapin hatinya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian, yaitu Pelangi Indah. Di lembar hari hidupku, Kau ajarku lukis hatiku.
balut luka, teduhkan jiwa, hadirkan suasana surga. Jadikan ku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikan ku hujan berkah di ladang hidup sesamaku. Jadikan ku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikan ku hujan berkah di ladang hidup sesamamu. Di ladang hidup sesamamu. Di ladang hidup sesamaku. Teman-teman, mari kita tundukkan kepala, lipat tangan dan tutup mata. Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan masuk ke dalam firman Tuhan. Tolong berkati pembicara kami. Berkati kami juga yang akan mendengarkan, supaya kami semua bisa mendengarkan dengan baik. Dan kita pelajari dengan sungguh-sungguh supaya kita akan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Hai adik-adik semua. Wow, tadi kita sudah memuji Tuhan loh. Kita sudah bergerak olahraga tadi sama Kak Fania ya, sama Kak Delvi, Kak Bradley juga kan. Atau kakak-kakak yang lain juga pasti semangat gitu ya. Yang tadi datang ke gereja juga semangat gitu ya, memuji Tuhan. Nah, sekarang jeng 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 jeng, kita mau ngapain? Udah pasti kita mendengarkan firman Tuhan. Yes. Mendengarkan firman Tuhan juga harus semangat. Harus serius gitu ya. Jangan lagi pegang-pegang mainannya gitu ya. Oke? Nah, konsentrasi. Nanti kalau kakak tanya, jawab. Oke? Iya. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak ini apa? Coba lihat. Ini adalah lampu. Lampu yang dipakai oleh si Aladin. Jadi beberapa tahun yang lalu itu ada film tentang Aladin. Seorang laki-laki yang pengen jadi pangeran, gitu ya. Kebetulan dia berasal dari keluarga yang tidak mampu, gitu ya. Tapi dia pengen berubah, gitu ya. Nah, dia menemukan ini nih, lampu ajaib namanya. Nah, jadi ketika Aladin menggosok-gosokkan lampunya, setelah dia gosok-gosokkan lampunya, apa yang dia mau pasti terwujud. Gitu ya. Jadi kayak ada, kalau bahasa Alkitab sekarang kayak ada mujizat gitu ya. Apa yang dia lakukan terwujud. Happy nggak kira-kira? Apa yang kita mau terwujud. Tadang! Gitu ya. Enak nggak? Enak. Kita mau misalnya kita mau pergi ke Jepang. Tahu-tahu terwujud. Udah dibeliin tiket gitu ya. Semua udah diatur dengan baik. Happy nggak? Pasti happy adik-adik. Nah, itulah sepenggal cerita tentang Aladin. Intinya apapun yang dia mau, setelah dia menggosok-gosokkan tangannya ke lampu ajaib itu, semua keinginannya terwujud.
pastinya bangga, pastinya happy, pastinya senang gitu ya. Apalagi kalau kita, maunya kita terwujud, maunya kita itu terlaksana, pasti kita juga happy adik-adik. Nah, tahukah adik-adik, di dalam Alkitab itu juga ada kisah mujizat seperti itu. Banyak banget mujizat yang Tuhan lakukan seperti itu. Bahkan bukan Tuhan Yesus saja yang melakukan mujizat, murid-muridnya pun bisa melakukan mujizat. Sampai sekarang pun ada orang yang bisa melakukan mujizat. Bisa menyembuhkan orang yang sakit. Jadi kalau ada orang yang sakit, didoakan, itu bisa sembuh. Gitu ya. Jadi di Alkitab pun banyak tuh dicatat mujizat-mujizat. Bahkan apa tadi? Sampai sekarang pun masih ada. Nah, mujizat itu merupakan salah satu karunia. Tidak semua orang bisa melakukan mujizat. Tidak semua orang bisa menyembuhkan penyakit orang lain. Jadi mungkin beberapa orang mempunyai karunia untuk menyembuhkan penyakit melalui kuasa Tuhan. Tapi intinya mujizat itu dipakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi itu sebagai tanda bahwa Tuhan itu sayang sama orang tersebut. Jadi jangan berarti kita pakai terus mujizat itu gitu ya, bukan. Itu hanya signage atau tanda petunjuk arah bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu mengasihi orang yang disembuhkan. Gitu ya. Jadi kita jangan terlalu berharap 100%. Yang harus kita lakukan nih dari kecil nih, kita harus bertanggung jawab. Yang nggak suka makan sayur, yang nggak suka makan buah gitu ya. Ayo adik-adik, makan sayur, makan buah. Supaya apa? Supaya pencernaan kita bagus, kita cukup serat, buang air besarnya juga tidak keras gitu ya kalau secara fisik ya. Terus banyak vitamin-vitamin yang diperlukan oleh kulit, oleh mata gitu ya, oleh telinga, dari sayur dan buah. Iya, tapi gimana Kak? Enakan itulah Kak. Ya Kakak tahu lah, enakan yang agak garing-garing renyah itu kan. Enak banget itu. Iya memang Kakak tahu. Tapi itu hanya sebatas di sini nih enaknya nih. Begitu masuk ke dalam sini, diolah ke dalam sini nih, bahkan itu bisa menjadi racun yang merusak organ tubuh kita yang lain. Tapi kalau sayur dan buah, ya di sini, aduh rasanya gimana gitu Kak. Nggak apa-apa, makan aja. Sampai di sini diolah menjadi vitamin yang berguna buat tubuh kita. Supaya kita tidak sakit. Supaya kita sehat. Kalau kita sehat, kita bisa melayani Tuhan dengan baik. Kita bisa beraktivitas dengan baik. Kita bisa belajar dengan baik. Kita bisa berguna. Tapi kalau kita sakit, karena kita salah makan, jarang gosok gigi, gigi kita berlubang, lama-lama rusak, kan jadi terganggu aktivitas kita. Aduh sakit gigi misalnya. Mesti ke dokter gigi, bayar lagi kan. Kalau kamu setiap hari sikat gigi, nggak perlu ke dokter gigi. Ya maksud kakak ke dokter gigi mungkin 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Tapi kalau kamu nggak sikat gigi, kamu bisa tiap bulan ke dokter nanti perawatan, giginya berlubang, ada yang mesti dicabut ke dokter lagi, belum sakitnya, belum mesti beli obat supaya nggak sakit kan. Jadi terganggu. Gitu ya. Tapi dari kecil kita bertanggung jawab hal-hal yang sederhana adik-adik. Hal-hal keseharian. Contoh yang lain, mandi, udah nggak usah disuruh. Kamu udah sadar kalau nggak mandi,
nanti kulitnya berjamur. Karena keringatnya nempel, kulitnya lembab, nanti berjamur. Udah gitu baunya bikin satu rumah kewalahan. Baunya kan mengganggu kan. Kalau kamu lewat itu seperti kayak apalah gitu lewat yang baunya gimana gitu kan. Bisa pada pingsan itu semua anggota keluarga. Nah, itu dampaknya. Itu hal-hal sederhana. Banyak hal-hal sederhana yang harus kamu lakukan dengan benar supaya hidup kamu sehat. Kalau hidup kamu sehat, aktivitas kamu tidak terganggu. Kamu bisa memuji Tuhan dengan baik, bisa berguna dengan baik lah. Nah, itu diawali dari kecil, dari seumur kalian. Ayo dirubah sedikit-sedikit. Walaupun rasanya nggak nyaman, rasanya nggak enak, tapi harus dirubah. Jangan seperti kayak kakak udah gede gini kan, badannya udah lebar nih. Nah ini kebanyakan makan ayam-ayam yang fast food itu. Dampaknya kayak gitu. Sekarang kakak udah mulai ngurangin. Makanya kakak juga mengajarkan kalian untuk mengurangi hal-hal yang tidak baik. Ya sesekali oke lah, tapi jangan everyday kamu makan itu, wah rusak nanti kamu bisa sakit. Gitu ya. Itu tanggung jawab. Jadi jangan ada pikiran, oh nggak apa-apa kak, nanti kalau aku sakit aku minta didoain aja kak sama Pak Pendeta gitu ya. Kan Pak Pendeta itu bisa melakukan mujizat. Tunggu dulu adik-adik. Tadi kakak sampaikan apa? Mujizat itu merupakan tanda bahwa Tuhan itu masih sayang sama kita. Supaya kita ini lebih dekat sama Tuhan. Tapi kalau udah dikasih tahu, tapi kita makannya nggak benar, ya bertanggung jawab nanti sama kita. Bertanggung jawab kita dengan tubuh kita sendiri. Gitu adik-adik ya. Nah sekali lagi, Tuhan juga bisa melakukan mujizat melalui hamba Tuhan. Nggak cuma hamba Tuhan, kita juga bisa dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya. Ya. Nah, jadi mujizat itu masih ada sampai sekarang adik-adik. Tapi itu bukan hal yang paling penting. Itu hanya sebagai tanda supaya kita bisa lebih mengasihi Tuhan. Jangan dipakai tanda itu untuk kita sembarangan hidupnya. Tapi kita harus bertanggung jawab dari kecil. Hal-hal yang sederhana. Yang dilakukan setiap hari berulang-ulang harus diperhatikan. Banyak sekali contohnya, tadi kakak udah sebutin kan? Banyak. Jadi kita harus hati-hati dalam menjalani hidup ini. Dari kecil. Gadget itu paling bahaya. Sekarang semua anak pasti pegang gadget. Nah, kamu kalau tiap hari gitu ya, pegang gadget terus, satu hari 10 jam, 12 jam, lama-lama kamu pasti rusak matanya. Bukan berarti kita gaptek gitu, nggak pegang gadget sama sekali, enggak. Kamu harus bisa batasin. Kecuali kamu umur 5 tahun gitu ya, 7 tahun gitu, oke lah. Orang tua masih marah, masih dominan. Tapi kalau kamu udah kelas 3, kelas 4, kelas 5, apalagi kelas 6 nih, nah udah belajar, ayo. Kamu harus bisa membatasi diri kamu. Waktunya tidur, waktunya makan. Telat makan, ya udah. Kan kakak bilang tadi, hal-hal yang setiap hari kamu lakukan berulang-ulang, kalau kamu tidak perbaiki, itu bisa menjadikan kita menjadi sakit. Makan teratur sehari 3 kali. Gitu ya. Nah, itu harus.
Kalau enggak, ya udah nanti siap-siap asam lambung, nanti sebentar-sebentar perut kamu sakit gitu ya. Itu begitu. Itu metabolisme tubuh udah tidak bisa dilanggar lagi. Mau kamu sesibuk apapun, mau kamu alasannya main dulu lah, ini dulu, itu dulu. Nah, perut kamu nggak bisa diajak kompromi begitu. Dia akan terus mengolah makanan. Kalau kamu nggak masukin makanan, yang diolah adalah daging kamu itu sendiri. Lama-lama luka. Luka, sakit perut. Minum obat lagi, mesti istirahat lagi, gitu. Ya, jadi pesan kakak, kamu bertanggung jawab atas hidup ini. Walaupun beberapa orang mempunyai karunia untuk melakukan mujizat. Tapi itu sebagai tanda. Bukan tempat kita untuk bergantung. Gitu ya adik-adik ya. Nah, semoga firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Dan kita belajar bertanggung jawab. Walaupun ada karunia yang masih Tuhan berikan kepada kita. Ya, walaupun ada karunia untuk menyembuhkan. Jadi sebagian orang ada karunia, mendapat karunia menyembuhkan, tapi kita tidak bergantung kepada itu adik-adik. Oke? Yuk, sekarang kita akhiri pertemuan kita hari ini. Semuanya kita berdoa, kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini, di mana kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu di mana kami harus bertanggung jawab terhadap hidup kami dari hal-hal yang sederhana yang kami lakukan setiap hari. Walaupun kami tahu Tuhan masih memakai orang-orang untuk melakukan berbagai mukjizat. Tapi mulai dari kecil ini kami belajar bertanggung jawab terhadap diri kami. Supaya kami tidak menjadi beban buat orang lain. Berkati seluruh kru yang telah melayani di acara Jump Kids ini ya Tuhan. Juga berkati orang tua kami yang telah membesarkan kami. Sehingga kami bisa mengenal Engkau ya Tuhan. Pertemukan kami minggu depan untuk kami bisa sama-sama belajar firman-Mu kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, kembali lagi dengan Kak Fania di Ayat Hafalan. Hari ini aku mau mengajak kalian untuk membuka satu ayat dari Kisah Para Rasul 24 ayat 3 yang berbunyi, semuanya itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 24 ayat 3 yang berbunyi, semuanya itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ayat 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 20 ayat 12. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keluaran 20 ayat 12 yang berbunyi, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Semuanya, yuk aku ajak kalian untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini kami telah menyelesaikan ibadah Jump Kids ini Tuhan.
Sekarang kami ingin berpisah satu sama yang lain, kami ingin melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau berkati kami dan kumpulkanlah kami minggu depan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Amin.